Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif. Jumpa lagi di channel Inspiratif TV, channel yang akan senantiasa berbagi inspirasi, motivasi bisnis, motivasi sukses dan lain sebagainya. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalau kita punya video baru, teman-teman sahabat inspiratif semua dapat notifikasinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat ragu. Nah, setiap manusia memang secara alami punya sifat ragu, yaitu sudah seperti default ya, di otak kita itu punya sifat ragu. Nah, sifat ragu ini sebetulnya mempunyai dampak yang buruk terhadap kesuksesan seseorang, terhadap bisnis seseorang, terhadap perjalanan karir seseorang, terhadap arah hidup seseorang. Jadi sifat ragu ini mempunyai dampak yang tidak baik. Ya biasanya ragu nanti berkembangnya menjadi takut juga. Jadi ragu dan takut bahkan kalau kata Nabi adalah musuh terbesar manusia. Musuh terbesar kita itu kalau kata Nabi adalah keraguan dan ketakutan. Nah, seorang yang ragu dalam mengambil keputusan biasanya kadang pelin-pelan, kadang bingungisasi, atau kalau teman saya bilang itu namanya B-komplek ya. Orang-orang ragu itu terserang penyakit B-komplek, bingung, biasar, budek, boyon dan segala macam itu ya pokoknya. Jadi sifat ragu ini adalah sesuatu yang buruk bagi kesuksesan kita. Nah, maka seseorang yang ragu itu biasanya tidak percaya diri. Dalam melangkah juga setengah-setengah. Nah, keputusan yang diambil dengan setengah-setengah biasanya juga akan memberikan hasil yang setengah-setengah. Orang yang sukses dalam dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam bisnisnya, karena apa? Karena dia di dalam otak dia atau dalam pikiran dia itu ada gambar bahwa dia akan sukses. Gambar suksesnya itu tergambar dengan baik. Nah, gambar dalam otak dia itu menimbulkan apa yang kita sebut dengan keyakinan. Nah, hanya orang yang akan sampai pada tujuan itu, pada tujuannya, pada goalnya, orang yang memiliki keyakinan itu. Karena apa? Karena di dalam keyakinan dia, di dalam otak dia itu tergambar dengan dia. Nah, orang yang ragu tidak memiliki gambar itu. Orang-orang yang ragu tidak memiliki gambar kesuksesan dia, sehingga dia dalam melangkah itu juga, yaitu tadi bingungisasi itu tadi, kanan kiri tidak jelas gitu. Melangkahnya tidak jelas, sekarang apa, besok apa, sekarang A, besok B, sekarang A, nanti D, jadi bingung kesana kemari. Dalam mengambil keputusan pun dia tidak pas the point-nya, poin-poinnya itu tidak dapat, sehingga langkah-langkahnya menjadi serba nanggung, serba ragu, serba nanggung itu tadi lebih tepatnya. Nah, maka sebaiknya kita harus menghilangkan sifat ragu. Nah, bagaimana cara menghilangkan sifat ragu? Langkah yang pertama adalah kita menyadari dulu bahwa kita sedang dalam keadaan ragu. Jadi kita menyadari dulu dalam keadaan ragu. Nah, setelah menyadari itu kita melakukan penerimaan bahwa kita memang punya sifat ragu, sehingga kita timbul keinginan untuk berubah, timbul keinginan untuk menjadi orang yang yakin, yang percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan mengingat kembali barangkali di masa lalu ada hal-hal yang membuat kita menjadi seorang yang ragu atau takut. Karena biasanya sifat ragu atau penakut ini munculnya karena ada masa lalu yang melatar belakangnya. Misalnya sering berbuat salah, dimarahi gurunya, dimarahi orang tuanya waktu kecil, dan itu menjadi trauma dan akan menjadi semacam kayak berlangsung dalam waktu yang lama, sehingga terus menjadi seorang peragu. Karena kalau salah dimarahi, jadi takut, jadi ragu gitu. Nah, itu perlu diketahui, apakah ada hal semacam itu di masa lalu yang membuat kita trauma, membuat kita takut, sehingga kita bisa mengetahui sumber ragu kita itu sendiri ketahuan. Nah, maka kita bisa mencari dengan nanti hal-hal yang mengkontra dari ragu itu, atau untuk melawan keraguan itu. Temukan penyebabnya di masa lalu, apakah ada atau tidak. Karena bisa jadi di masa lalu memang kita mengalami hal-hal yang kurang baik. Termasuk misalnya pernah gagal bisnis. Gagal bisnis ini seringkali juga menyebabkan bahwa kita mau melangkah itu menjadi ragu lagi dalam berbisnis. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin trauma, ya,
dari 100 pebisnis mungkin hanya akan ada sekitar 10% aja yang akan berlanjut, sisanya pasti takut, sisanya akan banyak takut, ragu, dan berhenti. Nah, seorang pengusaha tentu tidak bisa seperti itu, atau termasuk orang yang mau sukses di bidang lain pun juga tidak bisa seperti itu. Jadi langkah yang pertama, kenali dulu bahwa dirinya adalah seorang peragu, terima, dan kemudian berikutnya adalah temukan penyebabnya, dan selanjutnya adalah berkonsultasi dengan orang yang kita anggap paham atau kita anggap bisa kita ajak berdiskusi. Jadi berdiskusi dengan orang lain, terutama orang yang ahli atau orang yang punya kemampuan motivasi. Kita yakin kalau ngobrol sama dia itu kita jadi bersemangat, jadi tambah yakin. Cari orang yang seperti itu, ajak komunikasi, maka sifat ragu akan menjadi hilang. Nah, biasanya kalau dalam dunia bisnis itu sering kita kenal dengan yang namanya mentor ya. Banyak di luar sana mentor-mentor yang dengan rela, dengan senang hati membimbing para mintinya untuk sukses. Nah, carilah mentor-mentor yang bisa membantu menghilangkan keraguan kita. Ada banyak tips yang lain, tapi saya kira itu saja untuk session kali ini. Nanti kita bahas di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.